Hai guys, I'm Nafas, Zikratin Nafsa. Welcome to my channel guys. Ya, ini channel pertama aku dan juga video pertama aku ya guys. Kalian mau tahu siapa aku? Kalau kalian mau tahu siapa aku, langsung aja ya kunjungin profil Instagram aku dan jangan lupa follow ya biar nambah followers aku. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, mau ngapain sih videonya? Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan like video ini ya guys. Sesuai judul, suara mahasiswa cek. Oke, jadi di sini kita bakalan dengerin suara-suara dari beberapa mahasiswa mengenai pembelajaran daring. Penasaran kan? Oke, let's go. Kalau misalnya pembelajaran daring itu ada ruginya, ada manfaatnya, ada susahnya gitu ya. Tapi lebih baik offline, karena kalau misalnya daring itu kadang guru yang ngasih materi ke murid, tapi nanti yang malah ngerjain orang tuanya gitu. Tapi karena kita sekarang lagi pandemi, jadi mau nggak mau ya harus daring gitu. Pendapat saya ini mengenai pembelajaran daring ini selama COVID-19 ini adalah pembelajaran daring yang menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, mungkin banyak orang yang masih belum terbiasa dengan sistem pembelajaran daring ini ya. Nah, sehingga dengan sistem seperti ini banyak orang yang masih mengalami cultural lag. Nah, sebenarnya untuk proses pembelajaran pada daring saat ini sudah mulai efektif ya meskipun menggunakan sistem shift. Misalnya untuk kelompok yang pertama minggu ini 20 orang dan 20 orangnya lagi minggu depan. Itu cukup lumayan efektif. Pendapat saya tentang pembelajaran ini dapat mengatur waktu. Kenapa? Dengan pembelajaran di rumah saya dapat fleksibel dalam mengatur waktu, seperti kapan mengerjakan tugas, membantu orang tua, istirahat, dan beribadah. Terus menambah wawasan dan mampu menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Awalnya saya tidak tahu apa itu aplikasi Zoom karena pembelajaran secara online, makanya saya tahu apa itu aplikasi Zoom. Terus menambah kedekatan dengan keluarga. Salah satunya yang saya suka dari pembelajaran secara online ini adalah saya mempunyai waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga. Kalau ditanya pendapat belajar daring itu nggak seseru kita belajar secara langsung sih, soalnya feel kita belajar secara langsung itu beda banget sama feel kita belajar daring. Nggak nyos kalau nggak ke itu kan ke biaya kendaraan kita. Jadi daring ini ada dampak positif negatifnya juga sih. Yang pertama, kalau misalnya pembelajaran daring itu agak susah di jaringannya ya guys. Soalnya kalau misalnya jaringan itu kayak misalnya masuk Zoom itu, kalau misalnya jaringan lelet itu otomatis dia keluar sendiri gitu. Kalau misalnya tentang pembelajaran itu juga kalau online atau daring itu tuh kurang paham. Sedangkan misalnya kayak kita offline aja gitu, banyak juga siswa-siswa kalau misalnya offline aja belum bisa masuk gitu. Misalnya belum paham pelajaran apalagi tentang online. Untuk masalah keluh kesah, khususnya untuk bidang kesehatan, pastinya kita ingin sekali untuk tatap muka ya, karena kita emang langsung berkontak dengan pasien. Nah, kita harus mengetahui diagnosa pada pasien tersebut. Kita hanya membayangkan saja seperti ini, nah itu tidak bisa. Kemudian sulit untuk mencerna materi karena koneksi internet sering sekali itu menjadi kendala khususnya untuk mahasiswa.
Nah, keluh kesah yang saya alami sejak pembelajaran secara online ini yaitu kesulitan dalam memahami materi maupun tugas yang diberikan oleh dosen yang dikirim di grup WhatsApp. Keluh kesah belajar daring itu jaringan. Soalnya gini, kan kalau misalnya pas waktu kita dikasih tugas deadline-nya mepet banget, malah kita lama ngerjain tugasnya kan. Nah, tuh tambah lagi jaringan, susah kita mau ngirim, jadi terlambat gitu nanti jadinya. Mau diusahakan cepat pun lah kak mana lagi soalnya susah kok begitu kalau misalnya kita ngekspresikan apa yang mau kita sampaikan kan. Cuma daring juga ada positifnya sih, lebih hemat biaya dari kalau misalnya kita offline. Kalau misalnya pembelajaran daring itu ada juga sih manfaatnya. Kalau misalnya awalnya kita nih kan buru-buru gitu ya sekolah, jadi kalau misalnya ada daring kadang agak lebih santai, baca materi itu lebih santai gitu, jadi enggak terlalu formal kali lah gitu. Sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Nah, khususnya untuk bidang pendidikan, yakni kita menemukan cara baru untuk mempresentasikan materi sehingga metode tersebut itu dapat diterapkan lagi pada masa depan jika keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, kemudian kalau dalam bidang ekonomi, adanya resesi ekonomi dunia. Kemudian kelebihannya di dalam bidang ekonomi ini, bagi beberapa orang yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini mereka terinspirasi dengan adanya COVID ini. Mereka dapat menjual masker dan hasil dari menjual masker itu lumayan cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Manfaat yang bisa saya ambil dalam proses pembelajaran secara online ini mengajarkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Belajar daring membuat para mahasiswa menjadi perilaku baik dengan teman maupun dengan guru. Selain itu, belajar daring juga dapat menjaga sikap bertanggung jawab ketika diminta mengerjakan tugas dari dosen ataupun guru. Manfaat belajar daring itu lebih kita mengenal teknologi, jadi kita nggak terlalu gaptek amat gitu. Ini daringnya ada manfaatnya juga sih. Oh ya, plus yang tadi daringnya juga hemat biaya. Itu lebih tepatnya untuk offline ya. Kalau misalnya kita online itu tuh agak susah, rumit untuk masuk kota karena kadang jaringan juga. Harapan saya untuk seluruh rakyat Indonesia agar dapat tetap memenuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan, dan semoga bumi kita ini lekas sembuh seperti semula agar kita dapat bekerja secara efektif dan melakukan kegiatan secara efektif pula. Kemudian kita sebagai mahasiswa khususnya tetaplah bersemangat walaupun kita ada yang belum tatap muka, ada yang sudah, tetapi jangan putus asa, tetap semangat. Perjalanan kita masih panjang. Untuk tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Harapannya ya agar segera kuliah atau sekolah secara offline, karena kuliah ini sangat sulit kalau daring gitu. Karena pembelajaran kuliah dengan sekolah dasar tuh sudah beda gitu pembahasannya. Jadi harapan saya tuh supaya kita cepat-cepat kuliah
dan sekolah secara offline. Harapan buat proses pembelajaran dari Indonesia tuh lebih berharap pembelajaran daring tuh nggak ada lagi sih. Semoga semester depan tuh kita udah belajar offline lagi, udah ketemu tatap muka langsung gitu pokoknya. Amin. Cuma kalau misalnya daring tuh masih ada lagi, berharap Kemenak atau Kemendikbud lebih banyak memberikan paket gratis kepada para pelajar dan kepada guru ataupun dosen. Oke guys, setelah kita dengerin beberapa mahasiswa, jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau pembelajaran daring ini ada manfaatnya dan juga ada ruginya ya guys. Nah, tapi aku tujuannya buat video ini bukan untuk memprovokasi ataupun yang semacamnya kayak gitulah ya. Karena ini aku cuman pengen ngasih tahu aja gitu suara-suara dari mahasiswa gitu ya kan. Oke, dan semoga harapan-harapan dari beberapa mahasiswa tadi bisa dikabulkan oleh pemerintah. Oke guys, makasih ya udah nonton channel aku, udah streaming video aku ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye, see you next time guys.